Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk memaparkan materi kami pada saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Jevliana Pakama, dan beberapa rekan saya, ada Afri Agung Irawan, Siti Halija, Ratna Arang, Afrilia Vivin, Hasmira Nur, Sri Hartina, Andika Rizky Pratama, Mas Dalifa Ulansari, dan Kristanti Lianda. Jadi di sini kami akan menyampaikan, memaparkan materi yang telah diberikan kepada kami. Ada beberapa poin. Poin pertama yaitu anatomi fisiologi masing-masing rute pemberian secara oral. Yang kedua, pembuluh darah yang melalui masing-masing rute pemberian secara oral. Yang ketiga, proses biofarmasetika, liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi masing-masing sediaan melalui rute pemberian secara oral. Yang keempat, komponen karakteristik cairan masing-masing rute pemberian secara oral. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi liberasi, distribusi, dan absorpsi obat masing-masing rute pemberian secara oral. Dan yang terakhir yaitu evaluasi biofarmasetika dalam sediaan obat masing-masing rute pemberian secara oral. Langsung saja kita akan masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu anatomi fisiologi rute pemberian obat secara oral. Untuk pemberian obat secara oral itu dapat melalui saluran cerna. Secara umum, struktur anatomi saluran cerna terdiri atas saluran yang berkesinambungan dan saling terhubung satu sama lainnya. Di antaranya yaitu ada rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Serta ada beberapa organ aksesoris yaitu kelenjar ludah, liver, pankreas, serta kelenjar empedu. Nah, secara mikroskopis atau histologis, dinding saluran cerna itu terdiri dari 4 lapisan. Di antaranya yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu mengenai struktur dari saluran cerna. Yang pertama tadi ada rongga mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut dan diawali dengan ingesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Dalam rongga mulut sendiri terdapat kelenjar ludah dan kelenjar bukal yang terletak pada lapisan mukosa. Kelenjar ludah terdiri dari 3 jenis kelenjar. Yang pertama itu ada kelenjar parotis, yang kedua ada submandibularis, yang ketiga itu ada sublingual. Bersama dengan kelenjar bukal akan menghasilkan air ludah yang 95%-nya itu terdiri dari air dan sisanya itu mengandung lendir, garam kalium, natrium, albumin, globulin, serum, pitialin, amilase, dan lisosim. Yang kedua yaitu faring dan esofagus atau biasa dikenal dengan kerongkongan. Faring merupakan saluran antara faring dan esofagus yang menjadi tempat transisi pergerakan makanan secara volunter, di bawah kendali sadar menjadi gerakan involunter. Refleks menelan atau deglutisi yang terjadi di dalam faring akan mendorong makanan melalui esofagus menuju ke lambung. Selain berfungsi untuk mentransport makanan dan air ke dalam lambung, faring dan esofagus juga berfungsi untuk mensekresi mukus. Proses pemindahan makanan sejak ditelan hingga mencapai ke dalam lambung membutuhkan waktu kurang lebih selama 8 detik. Sebagian besar waktu tersebut dihabiskan
untuk proses turunnya makanan melewati esofagus. Sedangkan cairan murni dapat turun ke esofagus hanya dalam waktu 1 detik atau 8 kali lebih cepat dibandingkan makanan lunak. Makanan turun melewati esofagus dengan bantuan gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Secara anatomi, lambung terdiri dari kardia, fundus, karpus, dan pilori. Cairan lambung diproduksi pada dinding saluran cerna yang bersifat isotonis. Asam lambung atau HCl dihasilkan oleh lapisan mukosa dengan pH 2 sampai dengan 5. Mukosa sendiri banyak mengandung histamin yang tersimpan di dalam mast cell. Yang keempat yaitu usus besar. Usus besar terdiri dari kolon, sekum, appendix, dan rektum yang keseluruhannya memiliki panjang kurang lebih 5 kaki. Kolon terdiri dari 3 segmen, yaitu kolon ascenden, transversum, serta descenden. Usus besar terhubung dengan usus halus melalui katup ileosekal yang berfungsi untuk mengendalikan kecepatan masuknya makanan dari usus halus ke usus besar dan mencegah refluks sisa makanan dari usus besar ke usus halus. Katup ileosekal membuka ke bagian usus besar yang disebut sekum, yaitu segmen yang berfungsi untuk menerima sisa makanan. Bagian sekum yang menonjol disebut dengan appendix. Posisi appendix yang eksentrik mengakibatkan sisa makanan mudah untuk berakumulasi di dalam rongga tersebut dan dapat mengakibatkan peradangan atau biasa dikenal dengan appendicitis. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk menampung zat-zat yang tidak terdigesti dan tidak diabsorpsi, yaitu feses. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus merupakan tabung yang memiliki panjang kurang lebih 6-7 meter dan terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Sebagian besar proses digesti kimia dan absorpsi terjadi di dalam usus halus. Usus halus memiliki permukaan yang luas dengan adanya plika fili dan mikrofili, atau biasa disebut dengan breast border. Fili mengandung banyak kapiler dan pembuluh limfa yang memiliki peran sentral dalam proses absorpsi. Selain itu, fili juga bergerak seperti tentakel gurita yang membantu proses pergerakan zat makanan di dalam rongga usus halus. Yang terakhir yaitu anus atau biasa dikenal dengan dubur. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari dalam tubuh. Struktur anus terdiri dari kanalis anal, rektum, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, pectinate line, serta kolom anal. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama dari anus sendiri yaitu sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartina. Di sini saya akan melanjutkan materinya tentang pembuluh darah yang melalui saluran cerna. Yang pertama yaitu mulut. Vaskularisasi daerah lidah terutama dilakukan oleh arteri lingualis dan arteri facialis, di mana merupakan cabang arteria karotis. Daerah vena dari daerah mulut mengalir ke jantung dan selanjutnya mengalir ke organ-organ tubuh lainnya dan kemudian memasuki hati. Jadi, semua zat-zat yang diserap pada jalur ini tidak segera mengalami metabolisme hepatik. Kemudian yang kedua yaitu lambung.
Vaskularisasi debit darah pada lambung adalah 250 mili per menit, di mana pembuluh darah arteri yang mengalir ke lambung berasal dari arteri coeliaca yang mengikuti dua lekukan lambung. Kemudian, sejalan dengan vena, darah arteri tersebut menuju hati dengan perantaraan vena porta. Sehingga dengan demikian darah akan mengaliri lambung. Jadi zat aktif akan diserap di lambung, akan melewati hati, lalu di metabolisme, dan hal ini sering menyebabkan ketidakaktifan obat atau efek lintasan Hepar pertama. Terima kasih, materi saya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriagung Irawan. Di sini saya akan membahas mengenai tentang pembuluh darah yang melalui saluran cerna pada mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Saya akan melanjutkan membahas mengenai pembuluh darah yang melalui saluran cerna pada usus halus. Vaskularisasi darah pada usus halus akan mendapatkan aliran darah dari pembuluh nadi atau arteri yang berasal dari ketiga cabang aorta abdominal dan kolateralnya. Pembuluh nadi balik vena yang berada pada batasan sama seperti halnya atau kurang lebih sama seperti pembuluh nadi. Jadi, semua darah yang mengalir dari usus mengumpul pada vena aorta seperti halnya saat mengalir dari lambung. Jadi, zat aktif yang diberikan melalui mulut, penyerapannya pasti akan melewati hati dan mengalami perubahan. Begitupun dengan usus besar. Vaskularisasi darah pada usus besar akan mendapatkan aliran darah dari arteria mesentericum superior dan inferior. Jika akan dirancang suatu obat yang diberikan secara oral yang penyerapannya efektif pada saluran cerna, maka harus dipertimbangkan bagaimana obat itu penyerapannya akan melewati hati dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halija, NIM B1A1192226, kelas 03. Baik, saya sedikit akan menjelaskan tentang proses biofarmaseutika secara latme, liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada sediaan obat yang diberikan secara oral. Untuk mengefisiensikan waktu, maka baik saya akan menjelaskan sedikit tentang biofarmasi, di mana pada umumnya obat diberikan dalam bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, suspensi, dan lain-lain. Suatu bentuk sediaan obat terdiri dari bahan aktif dan bahan-bahan pembantu lainnya, di mana dalam formula ini tersusun yang diikuti dengan petunjuk cara proses pembuatan. Perkembangan ilmu biofarmasi melihat bentuk sediaan sebagai suatu drug delivery system yang menyangkut pelepasan obat berkhasiat dari sediaannya, menyangkut pelepasan obat berkhasiat dari sediaannya, absorpsi oleh cairan tubuh, distribusi obat, metabolisme obat, dan serta ekskresi obat dari tubuh. Fase-fase dalam biofarmaseutika itu ada 5. Yang pertama itu
fase liberasi atau fase pelepasan, 2 fase absorpsi atau fase penyerapan, 3 fase distribusi atau fase penyaluran, 4 fase metabolisme, dan kelima fase ekskresi atau pengeluaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase biofarmaseutika 2 dari 5 tahap proses ini. Saya akan menjelaskan yang pertama itu fase liberasi atau fase pelepasan, di mana obat pada mulanya itu merupakan zat aktif yang jika mencapai tempat penyerapan maka akan segera diserap. Proses pelepasan zat aktif dalam tubuh itu terbagi atas 2 tahap, yaitu proses pemecahan, di mana proses pemecahan ini terjadi di lambung dengan bantuan enzim, berbagai enzim dalam tubuh. Yang kedua itu tahap peluruhan. Kecepatan pelepasan obat itu dipengaruhi oleh bentuk sediaan, formula, dan cara pembuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Khadijah. 2. Fase absorpsi atau penyerapan merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Obat yang sudah terlarut dalam cairan saluran cerna bisa diabsorpsi oleh dinding saluran cerna. Yang pertama yaitu orang yang diberikan secara oral melewati berbagai bagian kanal internal, termasuk rongga mulut, kerongkongan, dan berbagai bagian dari pencernaan, saluran pencernaan. Yang kedua yaitu tempat yang paling penting untuk absorpsi obat adalah usus kecil. Dan yang ketiga adalah jika absorpsi tidak sempurna pada saat obat meninggalkan usus kecil, absorpsi tidak menentu dan tidak lengkap. 3. Fase distribusi. Setelah terjadi proses absorpsi, maka selanjutnya terjadi proses distribusi. Pada proses ini terjadi di dalam darah, di mana obat akan diikat oleh protein plasma. Beberapa jenis protein plasma yang terdapat dalam tubuh antara lain albumin, alpha-glik, O-protein, atau CBG, yaitu kortikosteroid binding globin. Yang keempat yaitu fase metabolisme. Metabolisme obat terutama terjadi di hati. Tempat metabolisme obat lainnya adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak kulit, dan lumen kolon. Tujuan metabolisme adalah untuk mengubah obat non-polar larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Yang kelima yaitu fase ekskresi atau pengeluaran. Yang pertama, organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresi melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun metabolismenya. Yang kedua yaitu ekskresi melalui ginjal akan berkurang bila terdapat gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga, ekskresi obat yang kedua terpenting adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Dan yang keempat yaitu ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi gas anestetik umum. Dan yang kelima, ekskresi obat lainnya dapat melalui ASI, saliva, keringat, air mata, kuku, dan rambut. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Arang. Saya akan melanjutkan materi
pada poin yang keempat, yakni komponen karakteristik cairan saluran cerna. Ada 4 macam komponen dan karakteristik cairan saluran cerna yang telah saya rangkum, yakni yang pertama adalah cairan saliva. Bersama dengan proses mengunyah, 3 pasang kelenjar ludah di mulut menghasilkan saliva. Dalam sehari, tubuh kurang lebih menghasilkan 1-1,5 kuarta saliva yang berfungsi untuk menjaga kelembapan mulut, melarutkan makanan agar dapat dirasakan oleh indera pengecap, membilas gigi agar tetap bersih, dan melumasi makanan dengan musin agar mudah ditelan. Musin sendiri ini merupakan mukopolisakarida alami yang melapisi saluran cerna. Kemudian, selain itu, saliva juga mengandung enzim amilase yang berfungsi memecah zat tepung menjadi maltosa serta mengandung lisosim yang dapat mencerna dinding sel bakteri sehingga berfungsi dalam pertahanan tubuh terhadap kuman. Saliva merupakan cairan kental, tidak berwarna opalescen hipotonik dibandingkan dengan plasma. Saliva terutama terdiri dari air, lendir atau mukus, protein, garam mineral, dan amilase. Komposisi saliva tergantung pada tingkat di mana jenis sel yang berbeda berkontribusi pada sekresi akhir. Kemudian yang kedua adalah cairan lambung. Cairan lambung bercampur dengan makanan melalui proses mekanis, yaitu kontraksi dan relaksasi lambung. Normalnya, lambung mengalami kontraksi sebanyak 3 kali per menit dan mempunyai kapasitas untuk menampung kurang lebih 2/3 volume makanan. Yang ketiga, cairan pankreas. Pankreas mempunyai 2 fungsi utama, yaitu menjalankan fungsi eksokrin dan endokrin. Eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan cairan berupa enzim, contohnya kelenjar air liur, kelenjar keringat, kelenjar air susu, kelenjar lendir, dan kelenjar sebasea atau minyak, serta kelenjar air mata. Enzim berguna untuk memecah makanan agar bisa dicerna dan diserap oleh tubuh. Sedangkan endokrin berperan dalam menghasilkan hormon insulin yang bertugas mengubah glukosa menjadi sumber energi. Kemudian yang keempat adalah cairan empedu. Cairan empedu adalah cairan lengket dan kental berwarna kuning kehijauan yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Cairan empedu yang dihasilkan oleh liver disimpan di dalam kandung empedu untuk kemudian disekresikan ke dalam duodenum. Pada cairan empedu terdapat garam empedu yang berguna dalam proses emulsi atau absorpsi lemak. Selain itu, cairan empedu juga mengandung bilirubin yang merupakan hasil pemecahan sel darah merah dan akan dibuang melalui saluran cerna. Bilirubin inilah yang menimbulkan penyakit kuning atau jandis apabila menumpuk terlalu banyak di dalam darah dan jaringan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Vivin. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi LDA atau liberasi, distribusi, dan absorpsi obat. Liberasi atau pelepasan yaitu tahap pelepasan di mana dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pemecahan dan tahap peluruhan. Kemudian distribusi atau penyaluran. Distribusi, proses ini terjadi di dalam darah di mana obat akan diikat oleh plasma darah. Kemudian yang ketiga yaitu absorpsi atau penyerapan. Jadi tahap ini benar-benar merupakan masuknya zat aktif dalam tubuh yang aturan-aturannya ditengarai oleh pemahaman ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi LDA yaitu yang pertama faktor fisikokimia. Bagian A, faktor fisika. Yang pertama, ukuran partikel atau penurunan ukuran partikel dapat mempengaruhi laju absorpsi dan kelarutan. Kemudian bentuk kristal dan atau amorf. Bentuk kristal umumnya lebih sukar larut daripada amorf. Sulfat dan hidrat. Selama kristalisasi, molekul air dan pelarut dapat diberikan kuat dengan zat aktifnya menghasilkan sulfat. Bila pelarut air terbentuk hidrat. Kemudian bagian B,
faktor kimia. Yang pertama faktor pembentukan garam, kemudian faktor pembentukan ester. Faktor pembentukan garam yaitu berpengaruh mengubah asam dan basa yang tidak larut dalam air. Kemudian faktor pembentukan ester yaitu memperpanjang atau mempersingkat kerja reaksi zat aktif. Kemudian faktor fisiologi, permukaan penyerap. Lambung tidak mempunyai permukaan penyerap yang berarti dibandingkan dengan usus halus, namun mukosa lambung dapat menyerap obat yang diberikan per oral, dan tergantung pada keadaan lama kontak menentukan terjadinya penyerapan pasif dan zat aktif lipofil dan bentuk tak terionkan pada pH lambung asam. Kemudian faktor umur. Saluran cerna pada bayi yang baru lahir bersifat sangat permeabel dibandingkan bayi yang berumur beberapa bulan. Sebagian sistem enzimatik belum berfungsi sempurna yang menyebabkan tidak sempurnanya proses detoksifikasi metabolik. Kemudian membran biologik. Sifat utama lipida memungkinkan terjadinya difusi pasif zat aktif dengan sifat lipofil tertentu dari bentuk teringinkan di lambung, kemudian usus besar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, karakteristik jaringan, aliran darah, koefisien partisi, kelarutan dalam lemak. Yang kedua, status penyakit yang dapat mempengaruhi fisiologi dan ikatan protein. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi LDA berikutnya ada faktor patologi. Yang pertama faktor penghambat dan penurunan efek obat. Itu biasanya terjadi gangguan penyerapan di saluran cerna karena adanya perubahan transit getah lambung dan keadaan mukosa usus. Kemudian penurunan absorpsi parenteral karena penurunan laju aliran darah. Kemudian peningkatan eliminasi zat aktif melalui ginjal karena alkalosis atau asidosis. Kemudian faktor berikutnya faktor penghambat dan peningkatan efek obat. Itu biasanya peningkatan penyerapan karena terjadi kerusakan membran pada tempat kontak. Kemudian insufisiensi hati, insufisiensi ginjal, kemudian gangguan pada sistem endokrin beralibat pada penekanan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristanti Lianda Putri dengan NIM B1A118.072. Saya akan memaparkan materi dengan judul Evaluasi biofarmasetika dalam sediaan obat pada saluran cerna. Evaluasi biofarmasetika sediaan oral. Setiap sediaan farmasi termasuk sediaan oral harus diketahui nasib obat di dalam tubuh dimulai dari proses biofarmasetika yang akan menentukan ketersediaan hayati. Sediaan farmasi termasuk sediaan oral adalah produk-produk yang digunakan untuk pengobatan dan meningkatkan kesehatan seperti obat berupa tablet, kapsul, kaplet, pil, sediaan obat cair seperti larutan, suspensi, emulsi, sirup, di mana ketika obat dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh melalui saluran cerna lewat fase farmakokinetik, kita akan melihat pergerakan obat di sepanjang tubuh yang dimulai dari proses biofarmasetika yang akan menentukan ketersediaan hayati obat. Kata lain, evaluasi biofarmasetika sediaan oral merupakan penilaian dalam mengkaji antara sifat fisikokimia zat aktif, bentuk sediaan, dan rute pemberian terhadap proses absorpsi obat yang akan berpengaruh pada ketersediaan hayati obat di dalam tubuh. Sifat fisikokimia zat aktif adalah interaksi fisika dan interaksi kimia terhadap zat aktif obat. Sementara bentuk sediaan ini membahas tentang jenis obat oral, di mana sediaan oral itu terbagi ke dalam. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Kristiantati Lianda. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Sifat fisikokimia zat aktif. Sifat fisikokimia zat aktif adalah interaksi fisika kimia yang dapat mempengaruhi zat aktif. Interaksi yang umum terjadi biasanya melibatkan perubahan laju disolusi atau pelarutan atau perubahan warna dan serangkaian reaksi kimia antara zat aktif dengan zat tambahan dari sediaan oral. Selanjutnya ada bentuk sediaan oral. Penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Contoh untuk pemberian peroral yaitu tablet. Tablet diintegrasi menjadi granul, lalu menjadi partikel halus. Lalu di solusi itu proses pelepasan senyawa obat dari sediaan dan melarut dalam media pelarut. Larut ke dalam larutan. Jadi obat yang tablet tadi larut ke dalam larutan. Setelah itu obat dalam darah, cairan dan jaringan lain. Setelah itu menuju ke kadar obat dalam reseptor. Setelah itu respon farmakologi dan respon klinik terapeutik. Di sini bentuk dan penentuan aktivitas itu ada 3, yaitu farmasetika, farmakokinetika, dan farmakodinamik. Yang tadi tablet diintegrasi itu masuk ke dalam farmasetika. Setelah itu yang di disolusi itu obat dalam larutan itu masuk ke dalam farmakokinetika. Setelahnya menjadi respon itu masuk ke farmakodinamika. Farmakokinetika itu perjalanan obat dalam tubuh, sedangkan farmakodinamik itu efek obat dalam tubuh. Setelah itu rute pemberian terhadap absorpsi obat, kami biasanya menyebutnya sebagai ADME, absorpsi, metabolisme, distribusi dan ekskresi. Di mana rute pemberian oral ini melewati saluran cerna. Awalnya itu kita minum obat melalui mulut, dilanjutkan ke esofagus atau kerongkongan, lalu menuju lambung untuk di metabolisme, menuju terus ke usus halus, usus besar, dan kemudian terjadi penyerapan obat atau proses absorpsi hingga ekskresi, hingga terjadinya reaksi obat dan pengeluaran obat.